Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Raya dari kelas 11 siswa 1 kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata pelajaran prakarya dan wirausaha dengan guru pembimbing Ibu SNT. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul bahan limbah berbentuk bangun ruang. Halo semua. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nisa Siaga, nomor absen 30. Saya Muhammad Sidik, nomor absen 29. Saya Ahmad Maulana, nomor absen 1. Saya Mas Purba, nomor absen 27. Saya SPNJ Purba, nomor absen 11. Adapun yang ingin kami terangkan pada video kali ini adalah yang pertama, bagaimana perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, bagaimana sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang ketiga, bagaimana perhitungan titik impas atau break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang keempat, bagaimana strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangun beraturan seperti bola, kubus, dan lain-lain, serta bangun tidak beraturan. Adapun yang pertama ialah perencanaan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk menjadi wirausahaan profesional, harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Di sini, menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor keuntungan. Yang kedua, faktor penguasaan teknis. Yang ketiga, faktor pemasaran. Yang keempat, faktor bahan baku. Dan yang kelima, faktor tenaga kerja. Keenam, faktor modal. Ketujuh, faktor resiko. Kedelapan, faktor fasilitas dan kemudahan. Dan yang terakhir adalah faktor manajemen. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor sumber daya yang pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha karena manusia mempunyai ide dan rencana usaha, manusia juga yang mewujudkannya. Yang kedua, faktor keuangan. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan biaya distribusi. Yang ketiga, faktor organisasi. Dengan adanya organisasi berarti seorang wirausaha dapat mempertegas hubungan dengan para karyawan, menciptakan hubungan antar karyawan, mengetahui tugas yang akan dijalankan, mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Yang keempat, faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausaha sejak usaha didirikan. Yang kelima, faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha yang perlu dilakukan wirausahawan adalah sebagai berikut. Menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya, menyusun struktur organisasi usaha, memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan, menetapkan balas jasa dan insentif, membuat jadwal usaha, pengaturan mesin-mesin produksi, pengaturan tata laksana usaha, penata barang-barang, penata administrasi usaha, pengawasan usaha dan pengendaliannya. Yang kelima yaitu faktor pemasaran. Dan yang keenam, faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha.
Adapun hal yang penting yang dilakukan oleh wirausaha dalam berwirausaha adalah menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Kita tidak boleh asal-asalan atau meniru tanpa berpikir dan dianalisis. Dengan adanya analisis SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman. Berarti kalian dapat mengetahui peta peluang dan ancaman apa yang ada. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang keempat, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 3 elemen penting di sasaran atau target sebuah promosi, yaitu 1. Pembentukan merek atau branding. 2. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. Yang ketiga, menciptakan kesetiaan pelanggan. Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. 1. Penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. 2. Iklan atau advertising. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. 3. Promosi penjualan atau sales promotion. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesan produk kepada calon konsumen. Yang keempat, publikasi atau publication. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Selanjutnya yang kedua adalah sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut ini dijelaskan beberapa produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, kerajinan dari limbah bunga kering. Yang kedua, kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Yang ketiga, kerajinan dari limbah kayu. Yang keempat, kerajinan dari limbah limbah kaleng. Yang kedua, manfaat kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Adapun manfaat kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang yaitu yang pertama, manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai, dan yang kedua, manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Selanjutnya, potensi kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hasil limbah berbentuk bangun ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya, seperti yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Contohnya, cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan yang lainnya. Yang kedua, daerah pegunungan. Contohnya, biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah daerah pertanian. Contohnya, biji-bijian kering, bunga kering, dan pohon kering, dan yang lainnya. Yang ketiga, daerah perkotaan. Contohnya, kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, dan botol plastik. Keempat, perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Perencanaan produksi kerajinan umumnya lebih menitikberatkan pada nilai-nilai keunikan atau uniqueness dan estetika atau keindahan. Sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau fisiologis. Misalnya, benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, produk kerajinan tidak dapat melepaskan diri dari unsur-unsur seni pada umumnya. Sentuhan-sentuhan estetika sangat penting untuk mewujudkan karya kerajinan yang bermutu dan bernilai ekonomis. Yang kelima, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Alat atau bahan dipergunakan hampir di semua proses berkarya kerajinan. Alat-alat tulis atau gambar misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya kerajinan, terutama saat membuat rancangan karya kerajinan tersebut. Yang keenam, pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik, gesekan, benturan, getaran. Yang ketiga, perhitungan titik impas atau break-even point. Usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang.
Break-even point atau BEP ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Manfaat titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. 3. Seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. 4. Seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Analisis titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjadi agar perusahaan tidak menderita kerugian. Untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap klien yang diperoleh. Komponen perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Biaya tetap. Biaya tetap termasuk biaya yang sama terlepas dari berapa banyak jumlah barang yang kalian jual. B. Biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya yang timbul terus-menerus dengan setiap unit yang kalian jual. Yang terakhir yaitu strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang paling penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan. Menurut Sistaningrum 2002-98, tujuan promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri. Yang kedua yaitu membujuk. Yang ketiga yaitu modifikasi. Yang keempat, membentuk tingkah laku. Yang kelima, meningkatkan kembali tentang produk dan perusahaan. Baiklah teman-teman, ini merupakan materi yang dapat kami paparkan di dalam video kali ini. Tentunya kami dapat mengambil kesimpulan yaitu limbah kerajinan bangun ruang merupakan limbah yang berbentuk bangun ruang serta memiliki volume dan ruang. Limbah kerajinan bangun ruang ini tentu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menyebabkan penumpukan sampah. Maka dari itu, kita sebagai pelajar harus mampu mengkreativitaskan limbah tersebut. Betul kata Sidik. Ayo teman-teman, ubah sampah menjadi sesuatu yang berguna. Terima kasih.